watahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aita law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Artinya dari Abi Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, hadis ini ceritanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, tiba-tiba para sahabat itu, ahlad dusur itu, ada yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bertanya. Dan yang bertanya ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang kondisi ekonominya tidak seberuntung yang lain. Artinya sahabat-sahabat Nabi yang ekonomi menengah ke bawah lah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu, Masjid Nabawi di Madinah itu, rumah Nabi itu kan nempel itu, Pak. Rumah Nabi itu nempel sama masjid. Jadi kalau misalkan ini Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, saya rasa udah masih teringat lah macam mana kondisinya. Umpama ini Masjid Nabawi, ini tempat imam, dinding sebelah sini itulah rumah Nabi. Jadi rumah Nabi itu satu dinding sama masjid. Makanya dalam riwayat itu ketika Nabi i'tikaf Ramadan, Nabi hanya duduk di pintu rumahnya, Nabi di dalam masjid, sedangkan Aisyah di dalam rumah. Bisa Aisyah menyisiri rambut Nabi dari dalam rumah. Macam mana caranya itu? Nabi duduk di pintu, Aisyah menyisir rambut Nabi dari dalam rumah. Jadi rumah Nabi itu lengket sama satu dinding dengan Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu, Bapak jemaah rahmati Allah, banyak sahabat Nabi itu yang dari ekonomi lemah, tinggalnya itu ya di emperan-emperan masjid ini, Pak Haji. Tinggal di teras. Jadi kalau bapak nanti mudah-mudahan haji dan umrah, amin. Kalau umrah sekarang nih, Pak Haji kan baru pulang umrah. Sekarang nih umrah, masuk awak ke Raudhah. Raudhah itu itulah di antara rumah sama mihrab Nabi itu. Ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Kalau sekarang berangkat umrah, Bu, mesti satu kali awak umrah cuman dapat izin satu kali ke Raudhah. Kalau dulu asalkan tahan awak dorong-dorongan, ingat Pak Haji? Asalkan tahan awak impit-impitan, tahan awak antri, kapan pun mau masuk Raudhah bisa. Asalkan tahan awak cepit-cepit orang Arab. Ini tidak, begitu nanti dapat kita sampai ke Madinah, keluarlah tasreh namanya, surat bahwa nama-nama berikut waktu untuk ziarah ke Raudhahnya adalah dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Berarti sebelum jam 8 udah antri awak di situ kan Pak Haji? Dah. Begitu nanti antri dari belakang lihat. Dari pintu samping, enggak lagi dari pintu sebelah depan. Begitu nanti masuk pertama kali di Raudhah, umpama posisinya di posisi ibu-ibu yang sebelah sana, itulah pintu masuk dari Raudhahnya. Anak-anak kita ini, di tempat anak-anak kita ini, itulah namanya tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu, Pak, sahabat-sahabat Nabi
yang tinggalnya di Masjid Nabawi, yang kerjanya menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalkan Nabi keluar, orang itu dari situ. Nabi masuk ke rumah, orang itu di situ. Semua yang dikerjakan Nabi, yang dibuat Nabi, nampak orang itulah, karena setiap hari bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ekonomi apa? Yang tak punya rumah, ya. Ada juga yang punya rumah, ekonominya baik, cuman karena pingin dekat Nabi, tinggal di Masjid Nabawi. Datanglah orang tuh, ceritanya mau curhat lagi. Datang, kemudian jumpa sama Nabi, ceritanya, ya Rasulullah, begininya. Zahaba ahlud dusur bil fudul. Kalau terjemah enaknya ini, enak kali lah orang kaya itu. Enak kali yang punya duit tuh. Kenapa begitu? Terkejut Nabi kan? Enaklah. Apa tak enak? Orang kaya itu ya Rasul, kami sholat, orang tuh pun sholat. Ya kan Bu? Kami sholat, orang itu pun sholat. Sholat subuh kami ke masjid, orang kaya pun subuh ke masjid. Sholat sunat fajar kami 2 rakaat sebelum subuh, orang kaya pun sholat sunat fajar. Nanti siap nanti ceramah ini sholat isrok awak, orang kaya itu pun sholat isrok. Nanti zuhur awak ke masjid, orang itu pun ke masjid. Ba'diyah orang itu setelah zuhur, awak ba'diyah juga. Semua sholat yang awak kerjakan, orang kaya pun mengerjakan. Wa yasumuna kama nasumu. Begitu juga dengan puasa. Nanti Ramadan, kami yang miskin-miskin nih, yang tak punya duit nih, puasa. Orang kaya pun puasa. Nanti Senin Kamis kami puasa sunnah, orang itu pun puasa sunnah. Ya. Nanti kami puasa nanti Muharram, puasa apapun, orang kaya pun puasa. Tapi kata para sahabat ini, kami sholat, orang tu sholat, kami puasa, orang tu puasa. Tapi pada saat orang tu basadokah, kami tidak bisa basadokah. Asalkan diumumkan nanti, insyaallah kita akan mengadakan peringatan Maulid. Mari sama-sama kita berinfak, dijalankanlah list sumbangan dari Haji Pulan 500, dari Wak Leman 200, ya kan? Dari Wak ini semua menulis. Ada yang cepek, ada cepek limpul, ada yang limpul, ya. Datang Wak ini pula, lewat list itu depan dia, mau diisi tak ada duit, ya kan? Mau diisi namanya di situ tak ada duit. Nanti awak isi kebanyakan macam mana, tak diisi nanti malu awak. Terakhir terpaksa dia menulisnya itu, ya, diisinya entah 20.000, entah 10.000. Terakhir ditengok orang begitu, koci hati awak. Itu enak kali lah jadi orang kaya itu. Orang awak sholat, orang tu sholat, puasa awak puasa, tahu-tahu waktu bersedekah bosar-bosar sedekah orang tu. Tiba giliran awak tak bisa awak bersedekah macam orang tu. Ini Bapak Ibu, ini cerita curhat nih. Pertama, hikmahnya, para sahabat itu kalaupun dia curhat, curhatnya tak lagi cerita-cerita dunia, tapi cerita macam mana berlomba-lomba untuk beramal. Bukan lagi cerita macam mana supaya bisa menambah kebun, bukan lagi cerita macam mana supaya berganti mobil, ya. Asalkan keluar kereta model baru, berganti kereta, bukan lagi cerita itu. Tapi ceritanya adalah saking pinginnya orang itu memperbanyak amal ibadahnya, irinya itu bukan lagi iri sifat dunia,
tapi irinya sudah pada tingkatan akhirat. Yang diirikan orang itu adalah masalah ibadah. Kalau awak kan masih mau awak iri-iri ini sifat dunia. Awak tengok kawan berkereta baru, dah sakit jantung awak mikirkannya itu, Bu. Naik tensi waktu gara-gara nengok orang berkereta baru. Orang yang berkereta baru waktu yang naik asam lambungnya macam mana itu? Iya. Karena asam lambung, gula, apa lagi, hipertensi, kan semuanya pikiran itu, Pak Haji. Pikirannya. Asalkan sudah adalah pikiran, naiklah gula. Asalkan sudah adalah pikiran, naik tensi. Karena penyakit ini lebih kepada psikis, pikiran dan hati. Kalau perkara makanan menyumbangnya itu untuk penyakit menyumbang 20%. Begitu pergi bapak tuh, wak laki-laki sama wak perempuan undangan, Pak Haji. Undangan. Begitu ngantri ngambil lauk, tengoklah di situ ada kebetulan acara akikah. Wak laki-laki ini pengen kali dia makan daging kambing tuh. Tapi ada sakit hipertensinya, darah tinggi. Begitu mengantri, mulailah begitu hendak diambilnya tadi kari kambing tuh. Kata bininya, ingat penyakit. Jangan abang makan itu, dikit aja deh. Jangan, umat nanti naik darah tinggi abang aku juga yang susah. Jangan makan daging kambing gitu. Merepet bininya, ya gara-gara waktu cuman mau mengambil daging kambing. Terakhir naik tensi wak laki-laki bukan karena makan daging kambing, tapi karena merepet bininya. Itu pas. Naiknya tensinya bukan karena makanan yang dia makan, tapi karena terganggu jiwanya, terganggu hatinya, akhirnya naiklah detak jantung semakin kuat, ya. Akhirnya datang penyakit. Maka para sahabat ini menceritakan, enak kali orang tua ya Rasul, sholat, puasa, tapi waktu bersedekah tak bisa kami. Berarti yang dibayangkan orang itu kan Pak, kalau kira-kira sholat tuh pahalanya tuh naik, sama ini pahala, sholat sama-sama sholat naik, sama-sama puasa naik, tiba bersedekah, ini yang kaya ini tuh naik, menyumbang dia pula 500. Datang awak menyumbanglah 10.000, nyet. Yang dibayangkan orang itu kan ini, nyet. Berarti kan sebeginilah bedanya pahala kami. Kira-kira begitulah itu yang dibayangkan para sahabat itu. Jadi mendengarkan curhatan ini, Nabi kemudian mengatakan, qala wa laysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Kira-kira Nabi bilang gini, jangan pada pikir-pikirkan kamu kali yang pahala itu. Ya, bukan cuman itunya cara untuk beramal, bukan dengan cara itu saja kita bisa bersedekah. Jadi sedekah itu Nabi ingin tegaskan, sedekah itu tidak selama-lamanya bentuknya adalah materi. Tidak selama-lamanya sedekah itu bentuknya teh manis, apa lagi, risol. Nggak nampak bukan, nggak ada kue-kue di sini belum. Ya, risol, bolu, nggak selamanya harus bentuknya materi. Ada saatnya bentuknya materi, menyumbang awak nanti untuk membangun apa, merehab masjid, masuk semen, masuk pasir, masuk apa, bentuknya materi ada. Tapi tidak selamanya yang namanya sedekah itu bentuknya materi. Nabi mengatakan, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Ketahuilah para sahabatku, nggak usah bala kocik hati kamu.
Ya, nggak usah pala kocik hati kamu, tak usah pala minder, tak usah pala takut. Kenapa? Karena Allah sudah kasih jalan lain supaya kalian tetap dihitung dengan sedekah. Apa dia? Bikulli tasbihatin sedekah. Kalian mengucapkan tasbih, subhanallah, 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 itu pun sudah dihitung sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Ucapan ibu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, zikir kita tadi itu pun sudah dihitung sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan di setiap tahmid itu apa? Alhamdulillah, 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 itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Tahlil, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 100 kali sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah. Mengajak orang kepada yang baik pun, mengajak orang kepada yang baik pun sudah dihitung sedekah. Enggak mengaji kakak, hari Sabtu ini dah mengaji, luan kau katanya. Kalau sudah dibilangnya luan itu, duanya gondangnya itu, pertama nanti datang dia terlambat, kedua ilmunya, ya, supaya dia tak datang. Luan kau katanya, luan. Mengajak orang yang baik. Bang, besok hari Minggu subuh mengaji kita besok ya, ayo mengingatkan orang. Orang bapak adanya grup WA-nya ini. Masjid kita ini ada grup WA. Perlu dibuat ini grup WA Pak Haji. Ya, jadi jemaah yang ada di masjid ini, tanya cuman Ustaz banyak yang tak pakai WA ini. Kalian yang tua-tua ini kan. Kalau masih ada yang muda-muda, buat grup WA. Grup Masjid Baitur Rahim Padang Bulan. Tujuannya apa? Mengingatkan. Ya, mengingatkan. Besok insyaallah kajian Ahad subuh bersama Ustaz Rinto Harahap. Kaji kita tentang tasawuf umpama. Marilah bapak-bapak hadiri beramai-ramai, ajak istri dan anak-anak untuk kajian bersama. Mengajak orang untuk yang baik, sedekah. Karena tak pala mesti jadi ustaz semua dulu baru bisa mengajak yang baik. Yang begitu-gitu itu pun sudah termasuk mengajak kepada yang baik. Mengingatkan, begitu malam Jumat ingatkan, bapak-bapak jemaah Baitur Rahim besok hari Jumat, mari sama-sama kita sholat subuh berjamaah ke masjid supaya bisa sujud sajadah, mengajak kepada yang baik. Itu pun sudah dihitung sedekah. Wa nahyi an munkarin sedekah. Melarang orang dari berbuat kejahatan yang mungkar, itu pun sedekah. Ya. Mengajak orang berbuat baik sedekah, mencegah yang mungkar pun sedekah. Macamlah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, ya. Begitu nanti kita tengok ada yang tak baik, kita ingatkan, jangan, ya. Jangan kerjakan begitu tak baik. Kita tengok nanti ada yang mau menyalah-nyalah, jangan. Jangan justru gitu tengok nanti ada kawan mau buat yang tak baik, cuma ini bang cocok mainkan katanya, giling, ya. Kenapa kayak gitu bang? Asalkan jelaslah setoran sama aku katanya pula itu, ya kan? Asalkan jelaslah setoran sama aku, entah bagi dua kita jadi mainkan. Justru ketika kita tidak mampu mencegahnya dengan tangan, dengan lisan, tak mampu dengan lisan, setidaknya kita mengingkarinya, membenci perbuatan mungkar itu, bukan justru memberikan jalan bagi orang untuk berbuat mungkar. Jadi Bapak Ibu, di sini saking banyaknya kesempatan sedekah, Nabi sebutkan satu-satu.
Jadi jangan kecil hati kamu, jangan minder, jangan gara-gara ini nanti iri kali kamu menengok orang kaya itu. Karena tak bisa dipungkiri. Itulah takdir ketentuan Allah. Nggak ada satupun kita yang lahir di dunia ini pengen lahir dalam keadaan jadi orang tak punya. Kalau boleh lah meminta pula sama Allah, kalau boleh kan begitu kan? Udah lahir cantik dari keturunan orang kaya, solehah pula, semua sama ibu tu, ya kan? Rajin pula ke masjid, pengajian, rajin pula bersedekah saja ibu itu. Ada memang orang-orang yang memang Allah berikan rezekinya seperti itu. Tapi jangan gara-gara itu iri kali awak menengoknya. Yang enak lawak tu, semua lah sama dia. Ya, awak duduk di pinggir jalan, awak tengok awak hajah tu misalnya beli mobil baru. Udah beli mobil baru, pakai supir pula dia, dibukanya kaca mobilnya. Awak duduk di pinggir jalan ibu tu, ya, enak kali lah bu hajah tu naik dia di atas mobil, pakai supir. Padahal ibu hajah yang dalam mobil baru itu, yang dipikir awak enak ibu tu, padahal ya sedang pening dia memikirkan macam mana membayar bulan depan, kan begitu. Karena mobil itu masih kredit kan. Sementara awak tak ada yang awak pikir kalau tidak membayar kredit, kenapa udah lunas kereta awak. Tapi karena awak menengoknya begitu, enak kali lah dia, enak kali lah dia, padahal tak tahu awak kalau belum tentu orang yang kita nilai enak seenak yang kita bayangkan. Contoh lagi Pak Haji, lewat jalan tol lewat jalan tol Tebing sampai Medan. Kalau pernah Bapak naik tol Tebing Medan, awak tengok kiri kanan itu kan sawah itu Pak Haji. Begitu kita tengok kiri kanan sawah, ada gubuk di tengah sawah itu, ada gubuk di tengah sawah tuh. Awak tengok satu keluarga dari kejauhan makan siang sama orang tuh. Situ anak, situ suami, situ istri, ya, baru siap mencangkol, istirahat orang itu. Makan sama orang itu, datanglah istrinya bawa rantang, makanlah anak beranak di tengah gubuk sawah. Awak yang menengok orang tu lagi makan sama tu, apa yang kita bilang? Enaklah orang tu yang, iya, bisa makan sama-sama keluarganya di tengah sawah, cantik begitu, hijaunya lagi pemandangan itu kan. Enak loh orang tua. Walaupun mungkin yang dimakannya sambal belacan sama ikan nasi. Oh, nasinya nasi panas, ikannya ikan asin baru digoreng, ya, tambah lalapan kasih sambal belacan. Udah terbayang sama ibu itu? Oh, udah lapar kurasa ini. Oh, maksud dapat yang aku habis ini menggulai asam laku kata ibu itu pula. Nah, awak yang menengok orang tu makan, lahapnya lagi orang tu makan di tengah sawah dengan pemandangan sawah seperti itu, enaklah orang tu jauh. Tapi apa yang dipikirkan orang tu terhadap kita yang naik mobil di jalan tol? Ya kan Pak Haji? Orang tu akan mengatakan, tengok orang tu sambil makan ikan asin ini. Orang tu bilang, enaknya lah macam orang tu, ya, naik mobil, nggak kepanasan, ke AC, duit banyak. Orang tu lah yang enaknya. Jadi awak yang naik mobil nengok orang tu enak, orang tu pula yang menengok awak enak. Begitulah nikmat itu. Maka tak bisa, udah dibikin Allah pula. Karena ada dalam hadis yang pernah kita bahas, ketika kita 4 bulan dalam rahim emak kita, ditetapkan Allah, ini rezekimu sekian, ya, ajalmu nanti tangan sekian, begini semua kehidupanmu. Jadi kalau begitu Ustaz, kalau memang udah ditetapkan Allahnya pula rezeki awak, ngapain lagi kerja-kerja awak Ustaz? Kalau memang udah adanya pula takdir awak, rezeki awak, ya,
Memang udah ada ya takdir awak rezeki awak. Ngapain pala kerja-kerja awak Ustaz? Untuk saja di rumah kan kalau takdir Allah dapat duit dapatnya itu kata. Enggak begitu memahami. Kalau begitu cara memahaminya itulah kelompok Jabariyah itu. Kelompok Jabariyah iya kelompok Qadariyah yang tak perlu usaha, yang penting Allah sudah tetapkan. Itu Qadariyah. Kita ini Ahlus Sunnah memahami takdir itu, takdir sudah tetapkan Allah. Tapi tahukah kita takdir kita seperti apa? Tidak tahu kita Pak Haji. Akulah misalnya rezeki sudah ditetapkan Allah, takdir. Tapi nggak tahu ini dapat nggak ini? Ya. Takdir yang sudah Allah tetapkan itu dapat tidak? Nggak pernah tahu karena kita tidak pernah tahu takdir kita, maka kita usaha. Sompatlah tak ada usaha awak, walaupun mungkin sudah ada takdir awak, tapi usaha tak awak kerjakan. Dapat kira-kira itu Pak? Ya dapat. Contoh Pak Haji, contoh. Ini jatahku kan habis subuh ini kan udah ada Pak Haji siapkan ini kan. Udah kan umpama. Tapi sempatlah kesiangan aku tadi subuh, baru pulang awak maulid dari malam jam 1 baru sampai, kesiangan ketidur. Padahal udah jelas nih kalau datang Ustaz Randy cair kan begitu kan. Tapi tak datang aku, cair nggak itu? Cair. Padahal sebenarnya kalau datang awak cair. Berarti datangnya saya itu kan menjemput rezeki. Tapi kalau tak datang awak, kalau yang memang takdirku dapatnya itu, upangka tidur di rumah, dapat itu, mana pula. Begitu juga dengan kita, Allah sudah tetapkan, cuman kita tidak pernah tahu bagaimana takdir yang sudah ditetapkan Allah sama kita. Jadi karena kita tak tahu takdir kita, namanya ikhtiar, usaha saja. Ya, namanya rezeki itu Allah sudah berikan. Dan yang namanya rezeki itu tak selalu melalui tangan kita, bisa jadi dari tangan orang lain. Contoh, ibu ini udah menabung-nabung hendak berangkat haji, tak juga terkumpul-kumpul. Begitu terkumpul nanti 30 juta, rupanya datang pula pengumuman pemerintah naik 45 juta. Jadi waktu mendaftar, dan niat dia untuk haji itu besar kali, menabung dia, berdoa dia, tapi tidak juga. Entah macam mana datang jalannya. Kebetulan wak perempuan itu tukang kusuk, ya kan? Entah macam mana adalah istri manajer PTP, pikir Pak Haji. Stroke, berobat ke sana tak menjadi, kusuk ke sana tak menjadi. Berobat segala macam obat sampai ke Menang, tidak juga bisa jalan wak perempuan itu, istri manajer ini. Pala berkusuk sama wak perempuan tu 3 kali dikusuknya. Alhamdulillah berjalan wak tu. Berjalan dia. Terakhir karena saking senangnya lah pula suaminya ini, manajer ini, ya. Terakhir bingung juga orang tu, datang orang tu, Assalamualaikum waalaikumsalam, tengok wak tu dah berjalan wak perempuan. Sehat nih bu, alhamdulillah, mudah-mudahan setelah berkusuk sama wak sehat. Orang tu pun terkejut, wak tukang kusuk ini pun terkejut. Kenapa bisa sehat kan begitu? Tapi itulah jalan dikasih Allah, melalui tangan dingin dialah Allah kasih rezeki. Jadi wak udah haji belum, mau wak berangkat, katanya kalau ada rezeki berangkat. Udah, sebagai rasa syukurku karena melalui wak lah sehat istriku ini, nanti ku daftarkan wak berangkat ibadah haji. Berangkat wak, padahal tukang kusuk. Itulah kalau sudah rezeki. Tapi kalau tak rezeki pula, macam mana pun dibikin, kalau yang bukan rezeki tidak pala menjadi itu. Mau berangkat waktu berangkat haji, dijualnya tanahnya, cairlah dia 100 juta.
ya, dapat warisan waktu. Dijualnya tanahnya dapatlah 100 juta, mau mendaftarlah dia haji. Padahal ini kalau duit 100 juta ini kan insya Allah berangkat ini kan Pak. 45 juta ya, 25 yang mengambil porsi haji. Saking kan senangnya, begitu ditariknya duit, lari lawak perempuan itu ke masjid, dibawanya 200.000, dimasukkannya ke kota infak. Saking senangnya. Begitu keluar dari masjid, karena saking senangnya, berlari dia pulang lagi ke rumah, tak tengoknya kiri kanan. Begitu sampai tengah jalan, buah, tabrak. Ya, begitu sampai di tengah jalan ditabrak wah perempuan tuh. Oh, kalau truknya yang menabrak, mudah-mudahan ya pula, Bu. Mudah-mudahan. Begitu kena tabrak meninggal waktu. Tak jadi berangkat. Padahal duit sudah ada. Itulah menunjukkan bahwa rezeki itu, takdir itu sudah ada, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana takdir kita. Macam wanita, nggak tahu dia takdir dia itu berangkat haji apa tidak. Mana tahu dia? Cuman usaha. Perkara nanti berangkat haji atau tak berangkat haji, aku udah usaha. Usahaku apa? Aku jual tanahku. Ya, udah aku jual tanahku, udah berniat aku mendaftar, tahu-tahu tabrak truk meninggal. Oh, itu urusan Allah. Tapi sudah ada ikhtiar. Makanya Bapak Ibu, di sini Nabi ingin menegaskan syukuri, terima takdir yang sudah ditetapkan Allah. Bahkan Nabi kan sering menguatkan para sahabat itu. Aku di surga nanti bersama dengan orang fakir miskin. Jadi Nabi mengatakan orang-orang miskin itu akan bersamaku nanti di dalam surga. Kenapa? Karena kalau banyak-banyak kali duit awak Pak, banyak kali pemeriksaan. Karena kata Nabi kan 4 yang diperiksa itu nanti di akhirat. Umur, kemudian ilmu, kemudian amal, yang terakhir adalah harta. Harta ini 2 pertanyaan, depan belakang kena. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau ilmumu kau gunakan untuk apa? Umur 60 tahun kau gunakan untuk apa? Itu pertanyaannya. Tapi begitu sudah cerita harta, dari mana kau dapat, kemana kau buat? 2 kena. 2 kali kena. Jadi kalau yang tak adanya pula sama Allah, begitu pemeriksaan, dari mana kau dapat, apa yang didapat, boratlah malaikat kata kawannya kan. Nah ada golap, rumah menyewa, apa semua menyewa. Jadi nggak ada sama, nggak ada. Lepas-lepas makanlah. Lewat kata malaikat, lewat. Sementara toke di belakang, ya masih lagi pemeriksaan. Dari mana dapat mau kebun sawit ini? Dari mana dapat? Kemana kau bikin zakatnya? Kemana duitnya? Semua diperiksa. Kawan sudah masuk duluan. Tapi jangan gara-gara yang nanti berlomba-lomba jadi orang miskin. Jangan pula. Ya. Kalau banyak duit, banyak bersedekah. Kalau tak ada, syukuri apa yang ada. Itunya kajinya. Dan gara-gara gini, oh berarti Islam mengajarkan kita miskin, Ustaz. Salah. Justru Islam mengajarkan kita cari rezeki supaya bisa beramal ibadah. Macam mana hendak haji awak tak ada duit? Macam mana hendak umrah? Macam mana hendak bangun sekolah, bangun masjid, bangun apa, tak ada duit? Artinya kalau ada bersedekah, kalau tak ada syukuri. Jadi Nabi ingatkan, jangan kecil hati. Allah sudah siapkan bagi kita yang namanya sedekah itu bukan hanya bentuknya materi, tapi namanya sedekah itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Bu, setiap yang namanya yang baik-baik yang awak kerjakan itu pun sudah dianggap sedekah. Semua yang baik. Tapi baik menurut Allah pula ya. Semua yang baik-baik dihitung sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, kau menggeser duri dari tengah jalan, itu pun sudah dihitung sedekah. Kan kecil kali itu Pak.
Lewat awak di jalan, awak tengok ada paku. Dalam hati kita, oh bayang, sempatlah tak digeser paku ini, ya, kena lah kereta awak sangkut, pikir bapak, bocorlah bannya. Sementara menambal bantah di mana, mendoronglah waktu, kan kasihan. Ya, geserlah paku itu, dibuanglah ke tempat yang tak mungkin orang bisa kenal. Itu pun sudah dihitung sedekah. Al-kalimatut thayyibah sedekah. Tuh anak-anak diajarkan itu di sekolah. Berkata baik adalah sedekah. Berkata baik pun dihitung sedekah. Sampai begitulah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa banyaknya sedekah itu. Bercakap yang baik sedekah. Karena adanya orang kalau bercakap dia sakit hati awak. Iya. Asalkanlah bercakaplah waktu sakit hati awak mendengarnya. Tidak peduli dia sakit hati orang, itu tak sedekah dia. Tapi kalau bisa awak bercakap, asalkan bercakap awak ketawa orang, asalkan bercakap awak sejuk orang mendengarnya, itu sedekah itu. Sampai kata Nabi di akhir hadis ini, Bapak Ibu, Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Maaf-maafnya Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai di kemaluan kamu itu pun ada sedekah. Oh, itulah. Terkejutlah para sahabat. Jadi ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun. Seandainya berhajatlah kami sama bini kami, berpahala itu, kata para sahabat. Terkejut juga orang tuh, ya kan? Pikir orang tuh pula yang begitu itu tak berpahala. Seandainya berhajatlah kami kepada istri kami, apakah itu juga dihitung sebagai pahala? Maka Nabi mengatakan, coba kau pikir dulu. Seandainya kau kerjakan itu bukan sama istrimu, berdosa tidak? Berdosa. Maka kalau kau kerjakan sama istrimu, maka itu dihitung pahala, dihitung sedekah. Makin semangat para sahabat, ya kan? Kenapa? Karena mendatangi istri pun dihitung sedekah. Tapi jangan gara-gara ini nanti itu saja sedekah waktu, mikir bang. Begitu diperiksa malaikat nanti di akhirat, pulang masuk, diperiksa. Begitu diperiksa, kau apa sedekahmu selama di dunia? Oh malaikat, yang tak tahunya kau pula mau aku nanti seminggu 3 kali, katanya pula. Apalah sedekahmu itu saja rupanya sedekah waktu. Nah lagi yang lain, ya. Gara-gara ini itu saja sedekah. Ini kan maksudnya Nabi ingin mengajarkan bahwa sampai yang seperti itu pun dihitung sedekah. Maka Bapak jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kalau kita diberikan Allah kelapangan rezeki, ditakdirkan Allah awak sebagai orang yang mempunyai kelebihan rezeki, jadikan kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Saya, Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, termasuk yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana meninggal awak nanti tetap mengalir pahala sama kita. Caranya adalah sedekah. 3 yang bisa tetap mengalir pada saat kita sudah meninggal, diantaranya kata Nabi, sedaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahala. Meninggal awak nanti bu, nggak bisa lagi sholat, mana lagi bisa sholat, puasa, mengaji, umroh, mana bisa lagi. Tapi yang mesti kita pikirkan sekarang ini adalah macam mana meninggal awak, dikubur orang awak dalam tanah berukuran 2 kali 1 meter di bawah pohon Kamboja, tapi tetap mengalir pahala itu. Macam mana caranya? Sedekah, infak, wakaf. Inilah masjid kita ini. Siapa dulu mewakafkannya ini, tanahnya ini? Oh, kurasa kalau dia dalam kuburnya Pak Haji berkipas gini saja deh. Kenapa?
Asalkan di sini lagi berapa orang kita ini? Asalkan sholat orang di sini, sholat Jumat, sholat hari raya, ini tanah dia. Pan kok dipikir-pikir dulu, kurasa paling berapa harganya ini? Tahun berapa ini Pak? 80. Sekitar tahun 80. Paling kurasa berapa puluh ribu, berapa ratus ribu lah tanah ini dulu kalau diduitkan, ya kan? Tapi sekarang yang dalam kubur itu yang mewakafkan tanah ini, wah bagi saya dia mengalir saja pahala. Maka jangan kita tidak mengambil bagian. Macam mana waktu almarhum yang mewakafkan tanah ini, begitu juga maunya awak. Dia mewakafkan tanah, awak apa yang ada sama awak bisa awak wakafkan. Bisa awak wakaf sajadah. Ramadan diumumkan BKM umpama Ramadan, supaya agak enak kita yang sholat ni ganti sajadah lah dulu kita. Yang agak tebal kita beli yang dari Turki, supaya iktikaf pun nanti semangat ayah-ayah tu enak. Mungkin kan lembutnya tak tidur saja bawa nawak di sajadah tu, ya kan? Mungkin kan lembutnya. Kalau sajadah Turki itu Pak Haji dipijak begini nyut begitu, lembutnya lagi, balik lagi dia. Mungkin kan lembutnya. Tapi itulah harganya 1 meter, kurasa kalau 1,5 juta ada itu. Tapi lembut. Kita buka lelang. Ini masjid kita ini satu gulung sajadah panjangnya 20 meter. Dari aku 1 meter. Aku 2 meter. Itulah. Kalau begitu siap Ramadan udah masuk sajadah, meninggal pula waktu. Begitu meninggal waktu masih sholat lagi orang di sini. Kalau awak di kuburan bagi pas saja. Oh Tuhan, mahal kali saja ada ustaz, ganti cari yang murah. Apa yang murah? Telokung. Ya, tengok di belakang tu ada lemari telokung. Cuman tahulah telokung ni biasa, mudah-mudahan dicuci. Ada di masjid yang lain Pak, pikir Bapak, sampai berubah telokong yang digantung di masjid itu dari warna putih jadi warna abu-abu. Iya. Datang pun orang hendak sholat ke masjid itu menengok begitu, tidak lagi selera dia menengok telokong itu. Ada rezeki ibu, ada duit ibu, cair ibu entah dari mana misalnya, atau habis narik, ya arisan narik ibu, bolehkan telokong harga cepet limpul harga 200, udah agak lumayan pula situ kan. Belikan, letakkan di masjid, niatkan ya Allah wakafku. Tidur ibu di rumah lagi nonton TV, ada orang singgah kemari sholat, dipakainya telokong yang dari ibu tuh, bisa ibu sambil nonton TV dapat pahala. Kan hebat itu. Itu yang mau kita buat. Pengusaha itu kan begitu, ya bukan Pak Haji? Pengusaha itu macam mana tak lagi kerja awak nanti, tapi duit tetap ngalir. Itulah pengusaha. Nggak perlu lagi turun dia mencangkol, nggak lagi pada turun dia ikut mendodos. Dia cukup investasi, ku bangun ladangku supaya satu saat nanti begitu aku sudah tua, nggak pun ikut lagi aku memupuk, memiringi. Di rumah saja pun aku sudah datang duit tiap hari sama dia. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi Bapak jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan ya bersyukur kita kalau ada rezeki sedekah. Kalaupun tak ada, banyak cara mau bersedekah. Ya, kalau memang tak ada kali, tarik tasbih. Tapi orang tu berzikir juga, ya Ustaz, orang kaya. Kalau orang kaya berzikirnya 100 kali, awak jangan pula 100 kali, tambahlah. Jadi supaya berbeda dengan orang yang diberikan Allah kelebihan rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, memotivasi kita untuk semangat beribadah, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.